Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam webinar K3 Nasional Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang dengan tema Peningkatan Kualitas Diri dengan Penerapan K3 untuk Wujudkan Masa Depan Industri Indonesia yang Terdepan. Pada webinar kali ini, kami menghadirkan 3 pembicara. Pembicara yang pertama, Bapak Taufik Yulianto SHMH sebagai dosen K3 Politeknik Negeri Semarang. Pembicara yang kedua, Bapak Tanto Retijono sebagai Quality Management Senior Analyst 2 Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java. Dan pembicara yang ketiga, Bapak Deki Wardoko sebagai Operation Manager Myclean Express Offshore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Supriyadi MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati Bapak Insinyur Endro Warsito, MKom, selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati Bapak Sanimar Widodo, SPMF, selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati Bapak Adi Purnomo, STMT, selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Budi Prasetya, MSI, selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati pembicara 1, Bapak Taufik Yulianto, SHMH, selaku dosen K3 Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati pembicara 2, Bapak Tanto Retijono, selaku Quality Management Senior Analyst 2 Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau PHE ONWJ. Yang kami hormati pembicara 3, Bapak Deki Wardoko, selaku Operation Manager Myclean Express Offshore. Yang kami hormati Komandan Korps Alumni Resimen Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Supriyadi MT, selaku Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati Komandan Batalion Resimen Mahasiswa Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang. Yang kami hormati segenap keluarga besar Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang. Serta seluruh tamu undangan dan peserta webinar K3 Nasional yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul secara online pada acara webinar K3 Nasional Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang dengan tema Peningkatan Kualitas Diri dengan Penerapan K3 untuk Wujudkan Masa Depan Industri Indonesia yang Terdepan. Serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Perkenalkanlah saya Nurani Weda Arafat bersama dengan rekan saya Jessica Fitriana Rahma yang akan membantu jalannya acara webinar K3 Nasional Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang. Izinkanlah kami untuk membacakan acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu pembacaan doa. Acara yang kelima yaitu pemaparan materi oleh pembicara. Acara yang terakhir kami akan tutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Dimohon kepada para tamu undangan dan peserta webinar K3 Nasional untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tamu undangan dan peserta dimohon untuk menegakkan badan. So
Cara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Komandan Batalion Almas Zakia Faza. Kepada Komandan Batalion Almas Zakia Faza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Insinyur Supriyadi MP selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang, yang terhormat para petinggi Politeknik Semarang, yang terhormat para pembicara pada acara webinar Ketika Nasional, yang terhormat para peserta dan tamu undangan pada acara Ketika Webinar Nasional, lalu yang saya cintai dan saya banggakan panitia acara webinar nasional. Pertama-tama adalah kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yang nanti. Acara yang kita ini memiliki tujuan agar nantinya kita semua yang akan memasuki dunia kerja lebih siap, lebih matang, dan lebih bisa mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, agar nanti ketika sudah bekerja kita bisa aman untuk diri kita sendiri, aman untuk lingkungan kita, dan juga rekan kerja kita. Saya berharap serta pada webinar Ketika Nasional ini bisa memahami peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia dan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan usahanya untuk mengikuti kegiatan pada pagi ini. Terima kasih juga untuk para pembicara yang sudah meluangkan waktunya dan ilmunya untuk diterapkan, untuk dibagikan pada peserta agar semuanya bisa memahami pentingnya K3 dalam dunia kerja. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, kerjasama, dan juga mau berusaha berjuang untuk melancarkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komandan Batalion Almas Zakia Faza atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Supriyadi MT, kami persilahkan. Silakan untuk Bapak Dr. Andes Ahmad Supriyadi MT untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Supriyadi untuk menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Resimen Mahasiswa Satuan 950 Politeknik Negeri Semarang dapat melaksanakan program kerjanya berupa seminar nasional melalui webinar ini. Dan
perlu saya sampaikan di sini bahwasanya sangatlah relevan Resimen Mahasiswa menyelenggarakan kegiatan seminar dengan tema besar K3, di mana keberadaan Resimen Mahasiswa adalah merupakan perwujudan ataupun berupa organisasi yang keberadaan didasarkan pada pewujudan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yaitu setiap warga negara ikut serta dalam usaha bela negara, di mana pemuda dan mahasiswa yang terhimpun di dalam Resimen Mahasiswa wajar apabila atau relevan di dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi kepada usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Dalam hal ini, kalau bicara tentang bela negara, tidak senantiasa berjuang memegang senjata melawan lawan dari negara ini ya secara langsung, namun usaha bela negara dalam segala bidang. Nah, melalui seminar K3 ini dimaksudkan Resimen Mahasiswa mengajak kepada semua peserta untuk memperbaiki kualitas bangsa dan negara di dalam menghadapi era industrialisasi yang lebih maju ke depan melalui kesadaran dan membudayakan K3 di tempat-tempat kerja. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya berikan ucapan selamat kepada penyelenggara, dan tidak lupa dalam kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia memberikan materinya pada kegiatan webinar Resimen Mahasiswa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seminar ini bermanfaat bagi semua peserta dan dapat diimplementasikan ilmu yang diberikan atau ilmu yang diperoleh digali dari seminar ini. Dan selanjutnya mudah-mudahan bisa juga disebarluaskan pada lingkungan kerja di mana para peserta berada. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti seminar ini sampai selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Supriyadi MT selaku pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Semoga pesan-pesan yang disampaikan pada kita dapat memberikan semangat baru untuk menjalani kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada para peserta yang belum menghidupkan kamera untuk segera menghidupkan kamera. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rahmadina Hanifah. Kepada Saudara Rahmadina Hanifah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi saudara kami yang non-muslim, dipersilakan untuk menyesuaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, salawat serta salam senantiasa bercurah kepada Tuhan kami, Nabi Muhammad SAW, beserta pengikutnya sampai akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan ridho-Mu, pada kesempatan kali ini kami dapat melaksanakan webinar nasional K3 Resimen Mahasiswa Mahasiswa Batalion 950 Akademi Politeknik Negeri Semarang tahun 2020 dengan tema peningkatan kualitas diri dengan penerapan K3 untuk mewujudkan masa depan industri Indonesia ke depan.
Semoga acara yang kami selenggarakan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya serta dapat berjalan dengan lancar tanpa terkena dari suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran di dalam hidup kami, dan beritahulah langkah kami untuk senantiasa berproses dalam kebaikan, membawa diri kami menjadi bagian dari motor penggerak kemajuan bangsa, terutama di bidang industri, dan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang terdepan. Berikanlah kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan segala amanat yang dibebankan di pundak kami. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua bapak ibu kami, dosa guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, untuk membimbing dan menunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Terimalah segala amal mereka di sisimu, segala amal saleh yang engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tunjukkan kepada kami yang benar itu memang benar adanya, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu memang salah adanya, dan berilah petunjuk kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon ampun, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmadina Hanifah. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib webinar K3 Nasional. Adapun tata tertib webinar K3 Nasional Resimen Mahasiswa Mahadipah Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang tahun 2020. Yang pertama, peserta dimohon untuk memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai dengan aturan 5-10 menit setiap peserta dalam satu grup WhatsApp masuk melalui link yang dibagikan oleh panitia. Yang kedua, ID peserta webinar harus menggunakan nama lengkap asli, bukan nama samaran atau nama panggilan dengan format peserta _ nama peserta. Contoh, peserta _ Rudianto. Yang ketiga, peserta diharapkan berpakaian sesuai perilaku sopan selama webinar berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofon atau off mic selama webinar berlangsung, kecuali saat diminta atau diizinkan untuk menyalakan mikrofon pada saat sesi tanya jawab. Yang kelima, peserta diharap menggunakan bahasa yang sopan dan santun selama acara berlangsung. Yang keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dalam webinar dengan tertib. Yang ketujuh, untuk link absensi akan dibagikan sebanyak 2 kali, yaitu absensi awal dan absensi akhir pada kolom chat Zoom. Yang kedelapan, di akhir acara, absensi akhir ditambah dengan screenshot pembicara dan dengan pemaparan materinya. Dan yang terakhir, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran dan absensi tidak akan mendapatkan sertifikat. Sebelum memasuki acara inti, kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Seluruh peserta diharapkan mengakses link pada kolom chat yang telah dibagikan oleh panitia. Silakan untuk peserta, silakan mengakses link yang telah dibagikan oleh panitia pada kolom chat Zoom. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengisi kuesioner. Saya ingatkan kepada seluruh peserta seminar untuk tetap memantau kolom chat Zoom. Jika nanti sudah di-share absensi, harap segera mengisi absensi yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi kesehatan dan keselamatan kerja yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya kami akan membacakan CV dari moderator. Nama Widya Sekarwangi, tempat tanggal lahir Demak 13 Februari 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tinggi badan 153 cm,
Nomor telepon 085 803 817 847 atau 081 390 312 Untuk moderator kita yang kali ini memiliki moto hidup yaitu selalu lakukan yang terbaik apapun hasilnya dan percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Latar belakang pendidikan dari moderator kita yang pertama dari SDN Karangsari 4 tahun 2007 sampai tahun 2013. Yang kedua SMPN SMAN 35 tahun 2016 sampai tahun 2019. Dan yang kedua tahun 2018 Popda Kabupaten Demak juara 1 lari 5.000 meter tingkat SMA SMK MA kategori putri. Yang ketiga tahun 2018 Popda Provinsi Jawa Tengah juara 3 atletik estafet 4 kali 400 meter kategori putri. Yang keempat tahun 2018 kejuaraan atletik terbuka Bahu Rekso Cup 6 juara 2 lari 1.000 meter kategori putri U20. Yang kelima tahun 2018 kejuaraan atletik terbuka Bahu Rekso Cup 6 juara 3 jalan cepat 5.000 meter putri U20. Mari kita sambut moderator webinar K3 Nasional kepada Saudara Widya Sekarwangi. Kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC dan langsung saja selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pembicara menyampaikan materi. Namun sebelumnya saya akan menyapa pembicara pertama terlebih dahulu. Yang kami hormati Bapak Taufik Yulianto SMH, selaku dosen K3 Politeknik di Semarang. Selamat pagi Bapak. Para peserta yang kami hormati, bagaimana yang bergabung pada pengumuman webinar pada kesempatan kali ini akan membahas tentang peningkatan kualitas diri dengan penerapan K3 untuk wujudkan masa depan industri Indonesia yang ke depan. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya untuk menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar internal kali ini. Baiklah, sebelum pembicara menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan yang akan kita gunakan pada acara inti kali ini sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pembicara kami berikan waktu untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Untuk yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi tidak ada interupsi. Dan yang terakhir adalah selama pembicara menyampaikan materi, kepada peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan nantinya akan kami bacakan setelah pembicara menyampaikan materinya. Demikianlah peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya saya akan membacakan CV Bapak Taufik Yulianto SHMH. Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Semarang yang dengan latar belakang pendidikan yaitu S1 Sarjana Hukum Undip, S2 Sarjana Hukum Undip. Beliau juga memiliki beberapa sertifikasi. Yang pertama yaitu sertifikasi ahli umum, ahli K3 umum, AK3U. Untuk yang kedua yaitu sertifikasi tenaga kerja pada ketinggian tingkat 1 atau TKPI 1. Untuk pengalaman industri, beliau berpengalaman pada personalia PMA Jepang selama 6 tahun. Dan langsung saja penyampaian materi dari pembicara pertama kita kepada yang terhormat Bapak Taufik Yulianto, kami persilakan. Terima kasih Mbak Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan di acara webinar K3 Nasional yang diselenggarakan oleh Menba dari Polines hari ini. Selamat pagi para peserta webinar, juga Bapak narasumber, Pak Tanto dan Pak Dodi, serta panitia. Terima kasih sekali saya diberikan kesempatan untuk sharing ilmu tentang K3. Sebenarnya saya juga kaget juga ya. Ini tumben-tumben ini batalion minta saya menyampaikan K3. Biasanya saya disuruh
ngisi untuk Menwa itu biasanya tentang cinta tanah air, bela negara. Sekarang saya disuruh ngisi tentang K3 ini, saya pikir apa ya hubungannya di situ ya. Ternyata setelah saya tarik ya mungkin ini kaitannya dengan kedisiplinan juga di situ ya. Besok suatu saat kalau kedisiplinan ke bawah dengan K3 itu kedisiplinan selalu dibawa, insya Allah tetap sehat dan selamat itu nantinya. Hubungannya ke sana. Dan paling tidak kalau saya melihat Menwa kemudian mengangkat tema tentang K3 ini berarti visinya ke depan banget ini nantinya ya. Jadi tidak hanya sekedar tentang kecintaan terhadap tanah air, bela negara, tapi juga hal-hal yang sudah berbau industrial di sini nantinya ya. Saya kira cukup bagus, saya apresiasi sekali di situ ya. Makanya saya harus mempersiapkan diri nih kayaknya teman-teman Menwa menghadapkan saya mengisi materi yang sebenarnya saya masih pada awal-awal saya masih menanyakan mau mengisi K3 itu sangat luas sekali di situ nantinya ya, bahkan harusnya 1 semester ya kalau kuliah di situ ya. Tapi paling tidak kemarin sudah minta dasar-dasar K3 di situ ya. Nanti yang lebih detail ke Pak Tanto dan Pak Dedi di situ ya. Dan nanti minta diimplementasikan di dalam kegiatan sehari ya. Makanya nanti pada bagian akhir itu nanti akan saya sambung ke materi tentang ketika di lingkungan rumah ya nantinya ya. Ya, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ini sebenarnya dasar-dasar itu juga sangat luas sekali ya. Paling tidak ini ada beberapa peserta siswa yang sama sekali belum pernah ya belajar tentang K3 dan juga ada yang sudah ya. Paling tidak ini nanti bisa untuk sebagai basic. Sebenarnya ada lagi sih pengantar ya, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Itu apa sih? Ya mungkin kita sudah sering temu ya logo seperti ini, ada roda yang bergerigi, ini adalah logo dari K3 ya. Yang sering kalian temui di situ ada warna hijau, ada palang ya, ada roda bergerigi, jumlahnya 11. Ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Di situ palang itu berarti adanya keselamatan di situ ya. Ini profil saya tadi sudah disampaikan. Nah ini saya punya satu foto ini yang pada saat saya disuruh naik pada saat sertifikasi ketinggian ya. Ya kebetulan di Polines itu kami sering sudah beberapa kali mengadakan sertifikasi ketinggian ya dari prodi telekomunikasi ya, yang kaitannya dengan ketinggian, naik tower segala macam ya, kita mengadakan sertifikasi yang kebetulan kita kerjasama dengan salah satu LPJK dari Bogor di situ yang kita sering mengadakan, dan ini menjadi salah satu pendamping ijazah nantinya. Tapi karena pandemi ini kita vakum dulu karena memang harus praktek naik ya. Kayaknya kalau naik ketinggian tidak naik itu kayaknya tesnya beda, ya, rasanya beda di situ nantinya. Nanti insya Allah kita akan buka lagi setelah kondisinya membaik di situ, karena memang banyak sekali yang kepengen ikut di situ nanti ya. Ini sebenarnya saya tidak perlu nih, saya mungkin mau sama video itu nantinya ya. K3 itu apa sih? Kalau kalian lihat seperti ini, kira-kira apa yang terlintas di benak kita semua di situ ya? Ini kita banget atau memang ini karakter kita ya, hanya dengan disanggah saja kita sudah berani melakukan kerja ya. K3 itu apa sih sebenarnya ya? Apakah ini disebut dengan K3, apakah ini safety atau enggak di situ ya? Mungkin kita bisa nilai sendiri ya. Nah ini juga sama ya, hanya dengan topang dengan kayu saja sudah bisa melakukan aktivitas bekerja di situ ya. Apakah ini safety juga, apakah ini K3 juga di sini ya. Nah ini ya, mas tidak pakai ya topeng, tapi topengnya ya seperti ini ya, minimalis ya.
Apakah ini safety juga di situ? Ya. Nah ini sama ya ketinggiannya. Ini ada forklift yang saling ya bekerja sama di atas di situ nantinya ya safety-nya seperti apa. Ini tangga yang disambung-sambung seperti ini ya kayaknya yang namanya K3 itu nanti dulu lah itu nantinya. Yang penting dan cepat gitu nantinya ya. Ya. Sama ya nggak disambung juga sama sekali membahayakan atau enggak di situ ya walaupun dipegangnya di situ ya. Sini juga bukan tangga tapi ditumpuk-tumpuk ya kita juga sudah sering ya melakukan seperti ini. Nah, apakah ini yang dinamakan dengan K3? Apakah ini safety? Ya, mungkin tidak perlu belajar K3 saja kita sudah bisa menilai sebenarnya ya. Ini apakah aman itu ya? Nanti kita ketemu yang namanya safe condition dan unsafe condition dan unsafe action di situ nantinya ya. Nah, sebenarnya K3 itu apa toh? Ini kalau saya pas masuk ke kelas itu kadang-kadang saya tanya K3 itu jawabannya macam-macam itu nantinya ya. Ada keindahan, kebersihan, ketertiban, ya, kerapian, ya, program pokok PKK itu ya. Memang K3 itu banyak juga yang belum tahu di situ ya, apalagi yang belum pernah ya belajar tentang K3. Kalau ditanya ya jawabannya kadang-kadang keamanan, ya ada keamanan kecelakaan kerja juga ada seperti itu. Nah sebenarnya K3 itu apa ya, kepanjangannya itu apa loh, ini makanan apa ya itu nantinya. Ada yang menyebut K3 itu kepanjangannya apa, sudah tahu bukan kebersihan, ketertiban, tapi kesehatan dan keselamatan kerja. Ada yang menyebut keselamatan dan kesehatan kerja, itu yang benar yang mana sih? Apa kesehatan dulu atau keselamatan dulu sih? Banyak yang kebolak-balik di situ nanti. Sebenarnya awalnya sih is okay ya, sama-sama kesehatan dan keselamatan ya. Tapi kalau dari kita belajar dari perundang-undangan ya, dari bahkan logo saja itu yang disebut pertama itu ya kesehatan keselamatan dulu ya, keselamatan dan kesehatan kerja di situ. Makanya kita nanti pakainya ya keselamatan dan kesehatan kerja karena di dalam Undang-Undang 13 2003 juga keselamatan, di Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 50 itu juga tahun 2012 juga keselamatan. Makanya nanti kita pakainya keselamatan dan kesehatan kerja di situ nantinya. Ya, oke lah kalau ada kesehatan dan keselamatan kerja minimal sudah nyenggol dikit ya, tidak yang kerapian ya, kebersihan ya. Ini kepanjangannya ya, kita pakai keselamatan dan kesehatan kerja di situ ya. Itu dari sisi kepanjangannya. Dan pengertiannya apa? Dari pengertian itu sebenarnya banyak sekali yang memberikan pengertian tentang K3 ya. Ada secara filosofi juga di situ ya, bahwa pengertian K3 adalah suatu pemikiran ya dan upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya ya, serta hasil karya untuk masyarakat adil dan makmur. Karena ini secara filosofi itu berarti dalam banget di situ nanti ya. Secara keilmuan ya, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau PAK kita sering menyebutnya kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan, itu secara keilmuan ya. Nah, kalau saya lebih cenderung yang mudah dicerna dulu di situ, itu ada di dalam pasal 1 K2 itu ya, PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3 ya, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Di situ keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disebut ini bunyi pasalnya seperti ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kalau ini sudah menurut saya sudah sangat jelas, sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah untuk menghindari ya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Makanya antara keselamatan dan kesehatan kerja itu kita bicara tentang biar bagaimana bekerja itu selamat dan sehat di situ nantinya ya. Supaya selamat ya menghindari kecelakaan kerja, biar sehat juga menghindari penyakit akibat kerja. Itu sebenarnya rangkumannya simpelnya seperti itu ya. Supaya kita kerja selamat dan sehat itu seperti apa, itu yang sebenarnya yang kita bicarakan di situ nantinya ya. Dasar hukumnya sebenarnya banyak sekali dasar hukum ya.
dia ada peraturan menteri, peraturan pemerintah, ya. Tapi ini induknya dari peraturan perundang-undangan di situ. Kita masih pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya tentang keselamatan kerja. Gitu. Ya, walaupun tahun 70 masih kita pakai, nanti turunannya juga banyak. 13/2003 tentang ketenaga kerjaan. Walaupun beberapa pasal di Undang-Undang 13/2003 itu sudah ada yang dirubah, bahkan dihapus di Undang-Undang Ciptaker ya tahun 2020 ini. Tapi khusus untuk tentang SMK 3, tentang keselamatan itu masih ada di pasal 687, itu tidak ada perubahan di situ. Ya. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang sistem penerapan SMK 3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja nomor 50. Ya, ini paling tidak sebagai induknya di situ. Ya, ini dasar hukumnya. Nah, sekarang tujuan K3, sebenarnya secara garis besar tujuan dari K3 itu tadi ya, supaya selamat dan sehat. Bagaimana supaya selamat dan sehat ya, menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya. Tapi secara khusus kita bisa lihat ya di Undang-Undang 1 tahun 70 itu bahwa tujuan dari K3 adalah menjamin, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang-orang lain di tempat kerja. Jadi pekerja sendiri dan orang-orang yang ada di tempat kerja itu sendiri. Kemudian menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Karena berproduksi itu kan banyak sekali itu yang mesin-mesin segala macam harus bisa terawat agar terjamin keselamatan kerjanya di situ. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kalau pekerjanya selamat, sehat, otomatis harapannya produktivitas bisa meningkat. Tapi kalau sering sakit-sakitan ya, tidak selamat apalagi ya, kehilangan anggota tubuhnya, nah itu berarti otomatis produktivitas bisa terganggu secara nasional. Jadi secara umum adanya kewajiban menyelenggarakan K3 ini dalam sebuah perusahaan bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja ya, serta melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif ya. Itu kaitannya dengan tujuan dari K3 ya. Oke, kita lihat dari pendekatan K3 dulu ya. Pendekatan K3 ada pendekatan secara hukum, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan ekonomi. Kenapa pendekatannya dari sisi ini? Karena memang kenapa sih harus melakukan K3? Itu sebenarnya apa sih yang harus kita jadikan reasonnya, alasannya ya, atau pendekatannya di sini? Kita lihat dari sudut pendekatan hukum dulu ya. Dari sisi hukum ya jelas ini ada aturan perundang-undangannya ya, yang sudah diatur dan K3 itu wajib dilaksanakan ya. Bahkan kalau tidak dilaksanakan ya karena ada undang-undangnya jelas ada sanksinya, akan sanksi pidana ya. Pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi pidana, denda atau kurungan ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk melindungi pekerja dan orang lain serta aset dan lingkungan itu. Jadi semuanya tidak hanya pekerja, asetnya juga, lingkungan kerjanya juga di situ. Ya, itu pendekatan hukumnya. Nah, kalau kita lihat pendekatan hukum di Undang-Undang 13/2003 itu apa ya? Ini di pasal 86-nya ini ya. Bahwa pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ini pasal 6 13/2003 dan itu tidak ada perubahan ya, tidak dirubah di Undang-Undang Ciptaker, masih tetap ya. Pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi kalau sebuah perusahaan, sistem K3 itu menjadi satu dengan sistem manajemen perusahaan di situ. Ya. Ini kalau kita lihat dari sanksinya ya. Ya. Ya, ini ada maaf ini ada sanksi administratif, kemudian ada teguran, peringatan tertulis ya, pembatasan kegiatan usaha, ada sanksi-sanksinya di sini ya. Kemudian untuk tadi pendekatan hukum, sekarang pendekatan kemanusiaan ya. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban. Jadi dari sisi kemanusiaannya dulu ya,
pasti akan menimbulkan penderitaan bagi korban maupun keluarganya. Kalau dia kecelakaan kerja, umpamanya terjatuh, dia tidak bisa kerja, tidak bisa membiayai, tidak bisa menafkahi dan seterusnya nanti. Ya, ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat, ini untuk pelindungannya ya. Kemudian ketiga, bagian dari asasi manusia, karena setiap pekerja berhak mendapatkan keselamatan ya, harus dilindungi makanya. Ya. Kemudian dari sisi ekonomi ya, ketiga mencegah kerugian ya dan meningkatkan produktivitas. Artinya kalau terjadi kecelakaan kerja otomatis nanti muncul kerugian, apalagi nanti barang-barangnya rusak segala macam. Nah ini nanti alat produksi rusak, kemudian bisa saja itu produksi terhenti ya. Jelas itu akan mengganggu sistem ekonomi di perusahaan itu dan kemungkinan itu bisa mengganggu produktivitas. Tapi kalau sehat dan selamat ya harapan produktivitasnya bisa meningkat ya di sini. Ya, itu pendekatannya. Ya. Kita akan lanjut di situ ya. Nah, ini hambatan penerapan K3 ya. Apa sih yang menjadi hambatan? Kenapa sih K3 kok kadang-kadang masih di nomor 2 kan, di nomor sekian ya, atau mungkin belum menjadi prioritas utama ya. Hambatannya apa di situ? Nah kalau dari gambar ini kira-kira ya, di ketinggian seperti itu tidak menggunakan APD segala macam, tidak menggunakan peralatan ketinggian ya, safety-nya. Kira-kira mereka melakukan ini mau enggak kalau enggak dibayar sebenarnya ya? Apakah mereka mau melakukan seperti ini kalau enggak dibayar di situ ya? Jelas jawabannya enggak mau. Tapi kenapa dia mau melakukan tanpa adanya safety ya? Karena dibayar tadi, sehingga karena kebutuhan karena alasannya kenapa kok melakukan ini? Karena untuk menafkahi keluarga. Tapi kalau dia kondisinya sepertinya apa, dia bisa yakin jaminannya bahwa dia tetap sehat selamat seperti ini. Ya kadang-kadang K3 itu salah satunya ya tidak menjadi prioritas utama karena memang ya alasan ekonomi juga bisa ya, karena ya pokoknya menafkahi keluarga, caranya dia di sebelahnya, safety-nya tidak di nomor 1 lah. Tapi kalau ini tidak dilakukan, itu alasannya apa? Sebenarnya pekerja itu banyak ingin juga ya keselamatan, safety need-nya itu ada, tapi kadang-kadang ada need yang lain ya, yang kemudian akhirnya safety need-nya jadi di nomor 2 kan, seperti kayak menghemat waktu ya, menghemat usaha daripada harus pakai katrol untuk menaikkan barang keluar ke atas ya, lantai atas ke genting harus, makanya dilempar aja ya, itu gampang lah di situ ya, membuat baliho itu tanpa alat ketinggian segala macam, yang penting cepet deh nantinya ya, menghemat waktu, menghemat usaha, merasa lebih nyaman ya, sini iso ngapain dadak di luaran ya, menarik perhatian karena memang lebih mudah kadang-kadang mendapat kebebasan dan mendapat penerimaan mono ya. Jadi masyarakat juga kadang-kadang melihat serapopo yang penting cepat sebenarnya nantinya lah. Ini yang kadang-kadang justru hambatan itu akhirnya muncul bahwa K3 bukan jadi prioritas utama di situ namanya ya. Menghemat usaha, salah satu menghemat usaha itu yang namanya K3 itu kadang-kadang ya harus keluar biaya karena memang ada biaya untuk APD dan yang lainnya harus beli, dan itu kadang-kadang alatnya juga tidak mudah. Tapi sebenarnya kalau itu invest bahwa kesehatan itu adalah yang utama buat bagi pekerja, itu bukanlah sebagai cost sebenarnya gitu sebenarnya. Makanya di sini hambatan itu bisa dari 2 sisi ya. Hambatan dari sisi pekerja dan hambatan dari sisi perusahaan ya. Hambatan dari sisi pekerja atau masyarakat bahwa tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar ya, upah dan tunjangan kesehatan ya. K3 belum menjadi tuntutan pekerja. Sekarang kita ya lihat pekerja itu demo ya, menuntut supaya dikasih APD, supaya alatnya dilengkapi. Nah, jelas mintanya ya supaya upahnya naik ya, supaya ya semuanya kaitannya dengan kebutuhan dasar upah dan tunjangan ya. Sekarang K3 menjadi tuntutan pekerja.
Kemudian dari sisi pengusaha ya, pengusaha lebih menekankan pada penghematan biaya ya, dan lebih meningkatkan efisiensi untuk mendapatkan keuntungannya. Jadi K3 dipandang sebagai beban karena kosnya tinggi. Kalau mungkin di bidang ketinggian itu full body harness saja harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan ya, tisus ya, sepatu itu juga bisa bisa mahal sekali di situ nanti ya. Ini ya, itu salah satu beberapa hambatan dari pekerja. Oke, kita ke istilah ya, istilah bahaya di dalam K3 itu ada macam-macam. Kalau kita lihat hazard itu nanti kita akan ketemu dengan beberapa istilah di sini ya. Hazard itu adalah sumber bahaya atau sesuatu pasti punya potensi bahaya ya. Suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau penyakit dan kerusakan atau menghambat pekerja dalam menjalankan pekerjaannya ya. Ini sumber bahaya. Kalau danger itu tingkat bahaya ya. Uang bahaya yang sudah terlihat atau kondisi bahaya yang sudah ada tapi masih dapat dicegah dan dengan berbagai tindakan. Ini sebenarnya berbahaya tapi kondisinya dikondisikan supaya tidak berbahaya. Risk itu adalah risiko ya, tingkat keparahan yang timbul jika terjadi dalam suatu siklus tertentu. Jadi ada risiko pasti. Insiden itu ini istilah yang munculnya kejadian bahaya atau sesuatu yang tidak diinginkan, itu insiden ya. Tapi kalau insiden itu sudah tidak diinginkan dan juga menimbulkan kerugian atau korban. Korban itu bisa manusianya, bisa bendanya di situ ya. Makanya terakhir ya, kalau jangan sampai terjadi insiden accident gitu nantinya atau kecelakaan gitu ya. Ini ya. Nah, kita lebih pertajam lagi ya dengan hazard itu apa sih ya, sumber bahaya potensial yang menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau kita bekerja itu pasti ada sumber bahayanya ya, apalagi kita bekerja umpamanya dengan perusahaan garmen, ada penjahit, itu potensi bahayanya apa, kemudian di bidang kelistrikan juga bahayanya apa, di bidang migas itu juga bahayanya apa, itu sumber bahayanya, hazardnya pasti ada ya. Hazard bisa berupa bahan-bahan atau bagian mesin, bentuk, energi, atau metode kerja atau situasi kerja itu ya. Kemudian danger ya. Danger itu merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana itu terjadi accident. Ini adalah suatu kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai. Jadi sebenarnya itu terutama di bidang kelistrikan seperti itu ya. Makanya ini juga kelihatan ya bahwa ini powernya itu adalah tegangan tinggi seperti itu. Makanya nanti diidentifikasi kemudian dikendalikan di situ. Ya. Kecelakaan ya, sesuatu yang tidak dikendaki dan tidak diduga atau tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda di situ. Ya, jadi sudah ada korbannya baik manusia atau harta bendanya, itu kecelakaan. Risiko ya, ukuran kemungkinan kerugian yang timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Artinya kalau sumber bahaya itu bisa beresiko juga di situ, makanya risiko ini juga harus dikendalikan. Nanti kita akan lihat pengendalian risiko juga di situ nantinya, ya. Bagaimana mengendalikan risiko nanti ada stepnya ya. Nah ini yang kadang-kadang kita lihat insiden dan near miss yang kita nanti bisa lihat ya. Insiden itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi terjadi insiden ya. Disebut dapat karena bisa ya, bisa tidak ya. Jika suatu yang tidak diinginkan itu menimbulkan kerugian ya, berarti terjadi accident, terjadi kecelakaan. Tapi kalau tidak menimbulkan kerugian itu near miss atau hampir celaka ya. Itu jadi terjadi insiden bisa saja berubah menjadi insiden itu jadi kecelakaan, bisa saja hampir celaka di situ ya. Atau istilahnya near miss di situ ya. Nah, kecelakaan kerja ya, sesuatu kejadian yang tidak diduga atau tidak diinginkan mengakibatkan kacaunya proses, kalau tadi hanya kecelakaan, kalau ini kecelakaan kerja kaitannya dengan kacaunya proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Otomatis kalau terjadi kecelakaan, otomatis kan produksi berhenti, mungkin tidak bisa menyelesaikan sesuai deadline waktunya, ada penalti, ganti rugi, akhirnya nanti sampai ke
reputasi di situ nantinya, ya. Itu kecelakaan kerja, ya. Nah, ini kita lihat bahwa sesuatu yang kecil itu kalau dibiarkan bisa menjadi sesuatu yang fatal itu, ya. Ya, jadi ada kalau di ini piramida kasus kecelakaan, ya, jadi ada 10.000 sumber bahaya itu bisa menyebabkan nyaris ya hampir celaka 600, itu bisa menjadi kerusakan alat atau kecelakaan ringan sampai dengan kecelakaan fatal itu nantinya, ya. Jadi paling tidak ini hal-hal sumber bahaya itu sebenarnya hazard itu harus dikendalikan, resiko itu harus dikendalikan. Nanti kalau itu tidak dilaporkan, ya, itu bisa saja nanti menjadi bisa mencelakakan, bahkan nanti bisa menjadi kecelakaan fatal. Makanya di sini sumber bahaya itu harus dikendalikan di situ. Ini mungkin sekedar untuk ketahui saja bahwa ada efek di situ. Nanti kalian kita akan sering melihat yang namanya domino efek, bahwa yang namanya terjadinya kecelakaan itu tidak langsung tiba-tiba terjadi di situ, ya. Ada lack of control, basic causes, immediate causes, incident, sampai dengan yang loss, ya. Loss itu berarti kerugian, berarti lemahnya kontrol, ya. Ada penyebab dasar, ada ini penjelasan yang nanti bisa kita lihat, ya. Ya, lemahnya kontrol itu bisa saja karena program yang tidak sesuai, ya, atau standar yang nggak sesuai atau kepatuhan pelaksanaan, jadi tidak ada kontrol sama sekali, ya. Kemudian penyebab dasar ada faktor perorangan, ada faktor kerjanya, bisa orangnya, bisa situasi kerjanya. Nah, kalau penyebab langsung bisa lah ini yang sering nanti kita akan temui yang namanya perbuatan tak aman dan kondisi tak aman, unsafe action dan unsafe condition, ya. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi penyebab langsung, ya, karena unsafe condition dan unsafe action, ya. Sehingga terjadi insiden, ya, kontak, ya, dengan energi atau bahan zat, ya, yang akhirnya bisa saja menimbulkan kecelakaan, ya, atau kerugian, ya, atau kerusakan yang tak diharapkan di sini, ya. Nah, ini kaitannya dengan namanya kontrol program tidak sesuai dari standar, tidak kepatuhan terhadap standar, ya, kayak tadi, ya, kayak NIRMI segala macam tidak dilaporkan segala macam, tidak adanya safety talk juga bisa nantinya, tidak ada yang saling mengingatkan juga, ya, tidak ada APD tidak dipakai, bisa saja seperti itu, ya, itu yang lemahnya kontrol, ya. Penyebab dasar bisa karena faktor pribadi, ya, karena kemampuan fisik, ya, atau psikologi tidak layak, sedang orangnya memang tidak mampu, ya, secara fisik mungkin juga tidak mampu, ya, stres, ya, stres mental, kurang pengetahuan, kurang keahlian, ya, memang tidak ahlinya, motivasi tidak layak di situ, itu faktor pribadi. Kalau faktor kerja karena kepemimpinan, ya, di tempat kerja yang harusnya tidak boleh merokok ternyata dibiarkan saja karena faktor pemimpinan di situ, ya. Engineering, ya, rekayasa dari teknik bisa, pengadaan kerja, kurang peralatan, maintenance, ya, mesin tidak dirawat, standar kerja, atau salah menggunakan juga bisa karena kurangnya pengetahuan di situ, ya. Ini yang kaitannya dengan jadi ini semuanya, ya, di lemah kontrol, ada penyebab dasar, penyebab langsung, kemudian terjadi insiden sampai dengan kerugian, ya. Nah, ini yang unsafe action dan unsafe condition, ya, yang penyebab langsung di situ, ya. Ada perbuatan yang tidak aman dan juga ada perbuatan yang kondisi yang tidak aman. Perbuatan yang tidak aman berarti dengan perilakunya di situ, ya, gagal memperingatkan, ya, apalagi tidak mengingatkan sama sekali, ya, tanpa otorisasi, ya, sebenarnya tidak kewenangannya tapi mengoperasionalkan, ya. Kecepatan tidak layak karena memang kadang-kadang kalau bukan ahlinya itu kalau pegang sesuatu mungkin bisa saja malah membahayakannya, atau penempatan tidak layak, ya, bukan apa namanya, bukan kemampuannya di situ, ya. Bercanda, main-main, mabuk alkohol, ya, gagal mengikuti prosedur, gitu, ya. Itu yang unsafe condition.
Yang unsafe action ya, maaf, ini yang itu yang perbuatan unsafe action, karena unsafe kondisinya APD-nya ya, APD-nya tidak layak ya, peralatannya rusak, ruang kerjanya sempit, terbatas, tidak ada ventilasi ya. Peringatan tidak ada, harusnya ada tanda-tanda di situ nanti ya. Kemudian kebersihan dan kerapian kurang di situ, sehingga banyak kabel yang berserakan ya, bising ya, radiasi, temperatur ekstrim ya, penerangan tidak layak ya, ventilasi ya. Banyak sekali sebenarnya ya kondisi tidak aman. Yang jelas kalau ini kaitannya dengan perilaku yang yang kondisi ya, tempat kerja. Tapi kalau perbuatan lebih banyak ke unsafe condition, ke perilakunya di situ ya. Kontak ya. Ya, kalau ini sudah terjadi kontak langsung ya, bisa nabrak, bisa terbentur ya, bisa terpukul ya, bisa jatuh dari tempat yang lebih tinggi ya, dari lantai 2 ke lantai, jatuh dari di tempat yang datar, kepleset segala macam, kan sama koon ya, koin, ketusuk, kejepit ya, benda runcing ya, ini ya, potong ya, hancur, remuk ya, kontak dengan listrik ya, kimia, radiasi dan yang lainnya ya. Atau terlalu berat ya, kegagalan mesin ya, pencemaran juga bisa. Ini kalau sudah terjadi kontak seperti itu, berarti sudah kemungkinan bisa saja terjadi insiden ya. Nah, ya ini endingnya akan menimbulkan kerugian ya, bisa manusianya, bisa peralatannya rusak ya, bisa materialnya ya, bisa lingkungannya juga bisa ya. Jadi kalau terakhir loss seperti ini, otomatis nanti muncul kerugian yang luar biasa di situ. Sebenarnya kalau kerugian itu kita nanti ada seperti gunung es tadinya. Ini sedikit tambahan informasi ya tentang insiden adalah kejadian yang memunculkan kecelakaan atau memiliki potensi timbulnya kecelakaan ya. Jika mengakibatkan kecelakaan itu nirmis, kita sudah unsafe action ya, faktor perilaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Unsafe condition, kondisi fisik ya yang berbahaya yang memungkinkan timbulnya kecelakaan. Near miss, hampir celaka ya, kejadian atau urutan peristiwa yang tidak menimbulkan kecelakaan ya, tidak menimbulkan, tapi dalam kondisi sedikit yang berbeda dia bisa menimbulkan kecelakaan. Sedikit saja berubah dia bisa jadi kecelakaan ya. Near miss itu hampir celaka, sedikit bergeser, sedikit berubah itu bisa celaka ya. Dan itu insiden itu bisa punya potensi untuk menimbulkan kecelakaan. Kemudian accident ya, itu kecelakaan tadi sendiri ya, bisa menyebabkan kematian, bisa sakit ya, luka ya, kerusakan harta benda dan yang lainnya ya. Bahkan bisa berhenti proses produksinya dan perusahaan reputasinya. Kalau perusahaan sering terjadi kecelakaan ya, wah itu reputasinya buruk. Nah ini sedikit gambaran tentang unsafe action ya. Jadi unsafe action itu kondisinya itu sebenarnya tangganya sudah mulai rapuh ya. Unsafe action ya tidak dicek dulu ya, langsung main aja di situ. Nerumis ya ternyata jatuh tapi dia masih bisa menyelamatkan, tidak sampai luka di situ ya. Tapi kalau yang sudah accident ya jatuh ya, ini dikip segala macam ya, kepalanya jadi bocor di situ, nah itu accident ya. Sama ini ya, unsafe condition itu meletakkan barang-barang di tempat pemadam ini sembarangan ya, jadi tidak rapi di situ ya. Actionnya ya karena itu akhirnya kita melakukan membahayakan di situ nanti ya. Near miss jatuh tampaknya di situ ya, untung dia geser dikit aja sudah kena di situ nanti ya. Tapi kalau sudah kena namanya accident di situ nanti ya. Itu antara unsafe action dan makanya nanti lebih banyak kita kalau berperilaku kita itu safe atau enggak, atau unsafe, atau itu kondisi tempat kerjanya safe atau enggak di situ nanti ya. Nah, yang harus kita waspadai juga bahwa beberapa bahaya dalam K3 itu ada beberapa jenis ya, bisa karena kimianya ya, terhirup atau terjadinya kontak ya antara bahan kimia, bisa pembakaran, uapnya, gasnya ya, kalau kaitannya dengan perusahaan yang berkutat dengan kimia ya. Fisika ya, suatu temperatur udara yang terlalu panas atau
protokol ini tidak bagus, ya. Bising juga, ya, udara yang tidak normal, mungkin terlalu panas juga, bisa menyebabkan kerusakan pendengaran, ya, karena kita mungkin setiap hari mendengar itu mungkin tidak hari ini ya kita langsung tidak bisa mendengar, tapi mungkin itu akumulasi suhu yang tidak normal, ya. Bisa kalau dekatnya jet umpamanya itu jelas tidak nyaman gitu ya. Jenis pekerjaannya, jadi ya jenis-jenis banyak ya. Bisa karena pencahayaan atau penerangan yang kurang, ya. Bahaya dari pengangkutan barang, bahaya yang timbul peralatan, macam-macam ya. Bisa karena penglihatan rusak, pemindahan barang yang tidak hati-hati, bisa melukai, ya. Peralatan yang kurang lengkap, ya, sehingga bisa membahayakan atau melukai. Nah, kalau ini adalah akibat kecelakaan kerja. Sebenarnya kalau terjadi kecelakaan kerja itu kerugian hanya korban jiwa, korban luka, mungkin biaya pengobatan, kerusakan properti, alatnya rusak. Mungkin hanya cuma kecil saja, tapi sebenarnya ada gunung es di bawah ini yang kerugian yang tidak dilihat, ya. Kalau ini nanti meninggal, terus kemudian mengalami kecacatan, otomatis harus rekrut baru, melatih karyawan baru, itu yang paling berat di situ, ya. Harus melatih lagi supaya nanti skillnya itu sebenarnya itu berat gitu ya. Turunnya nilai investasi, ya, karena sering terjadi tuntutan ganti rugi juga bisa, masa depan keluarga juga bisa, profit perusahaan bisa turun karena banyak sekali yang harus diganti rugi atau disiapkan, trauma jangka panjang, merusak nama baik perusahaan. Ini yang kadang-kadang yang digalakkan adalah zero accident, ya. Hanya yang kan namanya kerugian cuma 10 juta, ya, tapi ternyata yang dibangun bisa 1 juta bisa di situ, ya. Itu akibat kecelakaan. Nah, bagaimana mengendalikan resiko itu ada 5 di situ, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita analisa, ada yang namanya eliminasi, ya. Itu untuk mengendalikan resiko ini menjadi step-step untuk supaya resiko itu semakin lama semakin hilang atau bukan tidak membahayakan lagi, ya. Eliminasi, menghilangkan bahan atau tahapan proses. Hilangkan kalau itu membahayakan itu, ya. Kalau ada kabel yang bulan ganti. Substitusi, mengganti bahan bentuk tersebut dengan bentuk pasta, proses menyapunya ini contohnya, ya, menyapu. Jadi substitusi digantikan gitu. Kalau eliminasi kan hilang, ya. Ini digantikannya, menyapu diganti dengan vakum, ya, proses penyapu diganti dengan penyapuan. Rekayasa teknik, ya, engineering gitu. Tindakan pengendalian dengan melakukan perubahan desain, ya, atau lingkungan kerja sehingga risikonya menjadi rendah, ya. Seperti mesin itu kalau di perusahaan dulu waktu saya itu ada yang namanya untuk memotong kayu itu kadang-kadang pisaunya kebuka, padahal harus ada tutupnya di situ sehingga yang namanya tangan itu tidak langsung berhadapan dengan pisau, ya. Kalau ventilasi supaya tidak udara itu tidak terlalu panas, ya. Alat sensor otomatis untuk memudahkan, ya. Jadi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik. Kemudian ada pengendalian administrasi, ya, dengan membatasi paparan pekerja terhadap dasar, ya, pengendalian, dan dengan isolasi, pembatasan waktu kerja, mengurangi berinteraksi kerja, rambu-rambu juga, ya, harus atau pemisahan lokasi, ya, ditata mesinnya dan segala macam pelatihan, pembentukan sistem kerja. Nah, terakhir kalau memang susah ya pakai alat pelindung diri, ya, semacam alat pelindung diri, helm, pelatihan yang lainnya, ya. Ini 5 poin ini adalah pengendalian resiko, ya, dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik atau engineering, pengendalian administrasi dan alat pelindung diri. Nah, sedikit karena kemarin saya diminta untuk bagaimana sih supaya K3 itu berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kemarin saya dimintain, ya, saya ambil saja K3 di rumah, ya. Dan ini sebenarnya memang basic sekali, ya, bahwa safety begins at home gitu. Jadi semuanya berasal dari rumah, itu nanti bisa kebawa itu sebenarnya. Tapi tantangannya di rumah sama di tempat kerja itu jelas berbeda, ya, dan susah di situ, ya. Kalau di tempat kerja semuanya sudah diatur prosedurnya, standarnya, konsekuensinya, bahkan ada hukumannya, dendanya, ya. Ada reward and punishment itu kalau di tempat kerja di situ, ya. Tapi kalau di rumah itu tidak ada aturan tertulis, ya, prosedur formal tidak ada. Semuanya kesadaran atau awareness, ya, di situ, ya. Beda itu dengan K3, ya. Dan ini yang membedakan antara di rumah dengan, ya, makanya kalau sudah aware dengan keselamatan atau kesehatan di rumah, otomatis itu nanti harapannya bisa
terbawa di situ nanti ya. Nah, accident yang sering terjadi apa yang kadang-kadang terjadi ya? Umpamanya ini kita mulai balik lagi ke hal-hal yang basic kan. Ini ayahnya mengeluarkan mobil mundur, tidak lihat ya belakangnya aman atau tidak ya. Itu sudah beberapa kejadian ada ya. Karena hobinya juga ya suka berkebun, suka membuat perkakas ya, tapi kemudian tidak hati-hati akhirnya jari tangan bisa kepotong karena kena gergaji, kena alat-alat potong di situ ya. Ibu yang mengalami luka bakar ya di situ bisa ya, karena ternyata ada api bulatan ternyata tidak ngerti ya lari-lari ya. Ini bisa saja bagaimana menggunakan apar itu ya, atau menggunakan karung basah atau handuk basah itu harusnya pengetahuan sudah ada ya. Anak terjatuh saat turun dari tangga ya, bisa karena memang tidak ada pegangannya atau mungkin pegangannya sudah rusak atau apa ya, terpleset di kamar mandi bisa ya kesetrum, ada yang mengupas terjadi arus pendek ya, kadang-kadang steker itu ditumpuk-tumpuk ya sampai numpuk-numpuk akhirnya terjadi arus pendek, konslet, bakar dan yang lainnya. Biasanya satunya untuk magic jar, untuk kulkas, untuk ngecas HP, nggak jadikan satu itu yang bahaya. Ya itu beberapa yang sebenarnya harus kita antisipasi. Makanya kita harus kenali dulu bahaya di rumah. Kita lihat ya listrik contohnya ya, bahaya listrik itu banyak sekali di situ yang alat-alat semua hampir semuanya menggunakan listrik di situ ya, ada TV, kulkas, rice cooker ya, atau kabel yang terkupas atau berseliweran anak-anak ya, dengan kabel yang berseliweran itu bisa ditarik ya segala macam, itu bahaya juga di situ. Itu listrik. Kalau panas ya bisa karena kompor, air mendidih, setrikaan ya, catokan itu juga bisa ya. Knalpot motor, mobil itu juga bisa, apalagi kalau manasi terus masuknya ke rumah itu nanti masuk semua. Kemudian ya saat memanjat tangga, genteng ya, pohon ya di situ menarik genteng segala macam itu juga butuh teknik ya. Harusnya ada 3 ketinggian, makanya naik genteng saja harus ada tekniknya ya. Benda bergerak ini ya bahaya di rumah ya. Berasal dari kipas angin ya, kan begini barang itu ya. Blender, rantai, sepeda motor ya, pemotong rumput, mobil ini banyak sekali yang benda tajam ya, pisau, kapak ya, ini juga harus disingkirkan ya, diamankan. Bahan kimia banyak sekali ya, ada sabun mandi, sampo, sabun, bensin solar, pembersih lantai ya, pembersih lantai jangan dimasukkan ke botol air mineral yang masih ada mereknya segala macam ya, itu nanti juga ya. Biologi ada tikus, ular ya, itu barang-barang apalagi kalau kondisi hujan itu ada tikus segala macam juga bahaya. Benda bertekanan ya, ada tabung gas ya, ada tabung apar segala macam gitu, ya. Tabung gas itu letakannya harus benar ya. Apar juga kalau ada mungkin kalau bisa banyak apar yang kecil. Radiasi, HP, TV, microwave itu bisa ya. Makanya di sini kayak hazard itu kita kenali dulu sumber bahayanya. Nanti kita bisa lakukan eliminasi, substitusi, rekayasa engineering ya, ada secara administratif dan APD di situ nanti kalau terakhirnya. Makanya kita kenali dulu apa yang ada di rumah, sumber bahaya apa yang ada di rumah ya. Kita cari ya, kita buru di situ ya. Seperti ini ya, ini peletakan gas ya, peletakan gas harus benar di situ ya. Ini pisau ini masak saja sudah, kalau tidak ada cara memasak itu bagaimana ya, cara memasak jarinya seperti apa, cara motongnya itu karena kaitannya dengan benda tajam ya. Ini ya di rumah ini ya, kadang-kadang sampai listriknya saja sampai terkelupas gitu ya, tetap aja dipakai di situ nantinya. Ya enggak apa-apa sih ya, tapi kalau belum terjadi kecelakaan, ya, nirmis bisa saja, accident juga bisa itu nantinya. Dan makanya tadi ya ada 10.000 hazard, ya, nanti bisa menimbulkan kecelakaan ringan sampai accident kalau itu dibiarkan ya. Ini lantai juga, licin juga di situ.
hati-hati atau itu kececer dari bahan kimia juga bisa. Bahaya di rumah juga bisa berbentuk psikososial ya, secara psikis ya, dimarahi, ditekan bisa saja, atau ini bisa terus menerus di sini ya, nanti bisa menimbulkan lelah segala macam. Ergonomik itu berarti bagaimana tubuh kita itu menyesuaikan pada saat kita bekerja. Itu mengangkat galon itu kan enggak mudah di apalagi settingan galon kita kan di atas gitu, padahal harus mengangkat itu ya. Itu nanti bisa sakit pinggang ya. Itu dapur juga sama ya, kadang-kadang tinggi dengan badan kita atau terlalu rendah, terlalu bungkuk atau terlalu tinggi juga bisa, itu juga tidak ergonomik juga. Ini kita kenali dulu. Kimia lah ini harus dikasih nama paling tidak ya, ini bahannya apa itu nantinya ya. Jangan-jangan ini bahan berbahaya tapi tidak dikasih nama, itu bahaya itu nantinya ya. Untuk pembersih kamar mandi dan segala macam dipindahkan, paling tidak dikasih nama gitu. Karena kutu air juga bisa ya, sering nyuci gitu nantinya ya. Wow, memang apa namanya, ini harus harus diatasi karena ini kaitannya dengan penyakit ya. Ini luka bakar, minyak panas ya, bisa seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah meledak ini juga bahaya juga di situ nantinya ya. Bisa terjadi kebakaran, bisa menimbulkan korban juga, bisa nyawa juga itu. Ya ini ketinggian juga ya, ketinggiannya lantai bisa saja loncat juga bisa. Nah ini yang masih online ya, apalagi mahasiswa ini sedang daring online itu setiap hari yang dihadapi komputer, bagaimana cara duduknya, pegang mouse ya, mata menatap laptop atau komputer benar enggak, suhu ruangan apa enggak, posisi lampu tepat atau enggak, ya, cara duduk ya, kursi yang enggak nyaman, nanti kaitannya dengan posisi punggung itu kira-kira nanti kalau seperti terus penggunaan mouse segala macam itu harus benar-benar ya, apakah nanti berapa jam sekali itu harus keluar, jangan sampai full ya, kita menatap komputer terus karena bisa ada radiasi, mata pun jadi kering ya, itu adalah salah satu sumber bahaya juga. Nah, bagaimana kita mengendalikan risiko di rumah ya, ini sama dengan kita di tempat kerja, ada eliminasi ya, kita hilangkan sumber bahaya ya. Maksudnya penyambungan listrik yang ilegal ya tidak perlu di situ, yang mengelupas dihilangkan, diganti, substitusi ya, merupakan proses mengganti atau merubah barang ya, jadi menggantikan ya, meja yang kaca yang memiliki pinggiran tajam diganti dengan yang kayu yang tidak berbahaya, substitusi digantikan. Jadi ini prosesnya ya, engineering control ya, atau rekayasa ya, pengendalian bahaya dimodifikasi ya, desain khusus seperti pisau yang tidak ada sarungnya dikasih pisau dikasih sarungnya ya, tabung gas ya, atau apa dikasih gantungan tidak diletakkan di bawah yang buat mainan anak-anak. Administrasi ya, kayak tadi botol-botol kimia diberikan informasi tulisannya supaya tidak digunakan untuk anak-anak yang belum tahu. Menempelkan peringatan bahaya boleh kok nanti di rumah ya, dan dipegang ya. Alat pelindung diri lah ini terakhir ya, kita akan menggunakan APD kalau memang untuk meminimasi resiko ya. Alat pelindung diri itu tidak berfungsi untuk menghilangkan bahaya ya, namun hanya mengurangi resiko bahaya terhadap seseorang. Jadi sarung tangan dengan menggunakan cairan kimia zat kimia, tapi tetap masih ada bahayanya seperti itu. Sebenarnya tadi ada eliminasi substitusi yang diusahakan seperti itu. Ya, itu contoh bagaimana safety begin at home itu menjadi budaya kita, sehingga nanti pada saat kita bekerja itu menjadi sebuah budaya juga bekerja. Ya, saya pilih selamat ya, aman sehat setiap saat sehingga kita bisa selamat dan sehat bekerja produktivitas meningkat. Ya, terima kasih. Saya kira itu saja. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Yulianto atas materi yang disampaikan. Sangat luar biasa sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai dasar-dasar K3 yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menuliskan pertanyaan pada kolom chat.
Untuk peserta yang sedang dibacakan pertanyaannya, dimohon untuk memperhatikan dengan bersama dan dapat menunjukkan mikrofon apabila ingin menanggapi. Langsung saja saya pilih beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan dari saudara. Untuk pertanyaan pertama itu saudara Deli Delvia Salsasilia dari SMKN 1 Kecamatan Pangkalan. Pertanyaannya yaitu saya ingin apa ada tugas, kewajiban dan wewenang ahli K3 umum? Jika ada, tolong jelaskan. Kepada Bapak Taufik Yulianto, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan. Gimana Mbak Wisnu? Saya kok tidak jelas anunya ya, pertanyaannya tadi suaranya. Kembali pertanyaannya yaitu apakah ada tugas, kewajiban dan wewenang ahli K3 umum? Jika ada, tolong jelaskan. Ahli K3 umum ya, kewenangan ya gitu. Iya Pak. Ya, suaranya ya, namanya sah ya, jadi tidak begitu jelas gitu. Ya, jadi memang ahli K3 umum itu memang tugasnya adalah paling tidak di perusahaan itu pasti ada dibentuk yang namanya bisa P2K3, panitia pembinaan keselamatan kerja, dan yang lebih bagus lagi kalau dibentuk SMK3 ya, sistem manajemen K3 lah. Paling tidak di situ dibutuhkan seorang ahli K3 umum, K3U yang nanti dia paling tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan itu. Jadi memang sudah diatur di peraturan perundang-undangan, tugas-tugas dan fungsinya seperti itu. Paling tidak ada melaporkan segala jenis kesalahan kerja, ada nirmis, ada insiden segala macam. Itu ada proses ada proses pelaporan yang nanti bisa diisi. Tapi minimal paling tidak K3 umum itu nanti bisa mengenali yang namanya potensi bahaya tadi yang nanti bisa dilakukan, kemudian nanti bisa dieliminasi, substitusi. Jadi memang sebaiknya memang ahli K3 umum itu kalau di perusahaan semuanya punya basic semuanya ya, supaya nanti yang bertanggung jawab di K3 umum semuanya punya kesadaran untuk sama-sama gimana caranya sehat dan selamat seperti apa di AK3 umum itu nanti yang akan diajarkan dan diberikan tanggung jawab perusahaan untuk ya mengkoordinasi, mengawasi, bahkan nanti menilai pelaksanaan K3 di perusahaan. Kalau di SMK3 malah lebih luas lagi, nanti ada direktur SMK3 segala macam yang nanti itu lebih kewenangannya bisa sama-sama dijalankan para ahli K3 umum dan juga nanti bisa sampai ke pekerja yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik Yulianto atas penjabarannya. Kepada saudara Sylvia, bagaimana apakah penjabaran dari Bapak Taufik sudah jelas atau belum? Jika memang belum dan ada yang menanyakan, dapat menghidupkan mikrofon untuk menanggapi. Jawaban dari Bapak Taufik sudah sangat jelas. Untuk itu saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari saudara Dede Arifudin Rifai dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk pertanyaannya yaitu, untuk pelatihan K3, apakah tiap tahunnya selalu diadakan? Dan kalau boleh tahu, di mana saja tempatnya? Kepada Bapak Taufik Yulianto, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan. Oh, iya. Terima kasih. Untuk pelatihan K3 itu banyak sekali ya, lembaga-lembaga yang mengadakan di situ. Bahkan setiap saat kalau kalian banyak ya lembaga yang mengadakan pelatihan K3, itu tidak hanya yang umum saja, itu nanti ada K3 di bidang migas, di bidang kelistrikan, banyak sekali itu. Tapi kalau K3 umum itu nanti semuanya dapat dulu di situ ya. Kayak dokter umum itu kan semua penyakit diajarkan, dan nanti kalau bidang spesialisasinya juga di bidang migas, kayak nanti Pak Tanto, Pak Deki itu nanti lebih ke migasnya, nanti kelistrikan juga ada, banyak sekali. Jadi tidak per tahun, bahkan setiap hari kalau kalian para peserta ingin menjadi peserta ikut pelatihan ya, banyak sekali yang mengenalkan. Di kota masing-masing juga ada di situ. Kalau zaman dulu memang harus ke Jakarta dulu, sekarang banyak ya, di Semarang juga sudah banyak,
yang mengadakan ya, LPJK itu ya itu sudah banyak yang mengadakannya. Ya memang, tapi kalau memang ingin ikut sertifikasi pelatihan memang harus disiapkan biayanya ya di situ nantinya ya yang lumayan tinggi. Tapi kalau kalian sudah kalau sudah bekerja di perusahaan ya di dalam perusahaan itu lebih bagus gitu nantinya ya, karena itu adalah aset seperti itu nantinya, ya. Banyak sekali pelatihan itu, bisa kalian searching browsing itu banyak sekali itu ya masing-masing kota. Itu Mbak Wid ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada saudara Deji, apakah jawaban dari Bapak Yulianto sudah dapat dipahami? Jika ada yang ingin disampaikan, boleh menyampaikan, boleh menunjukkan di kamar. Pak Taufik bisa dengar suara saya? Oh jelas banget, kalau ini jelas banget. Oke, terima kasih. Saya bantu nih Pak. Pertanyaan dari Rizky Siam Pangestu, Universitas Muhammadiyah Tangerang, bertanya kepada Bapak tentang saya bekerja di area produksi yang menggunakan mesin molding yang daya suara dan tekanannya cukup tinggi. Terkadang sudah memakai APD earplug masih tembus, lumayan berisik ke dalam telinga. Kira-kira maksimal berapa desibel ketahanan telinga kita untuk menerima suara bising dari mesin tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Mesin molding itu memang berisik ya. Tapi saya kalau ditanya desibelnya harus saya cari dulu, saya tidak hafal ini nantinya ya. Ada earplug yang dimasukkan saja ya, yang hanya dimasukkan ke telinga saja. Ada yang ditutupkan ya, kayak seperti headset di situ. Kalau dulu saya di perusahaan di perusahaan itu buat flooring ya itu kalau dia pakai molding yang alat itu pakainya yang headset itu yang ketutup, tidak hanya sekedar earplug saja di situ ya. Bahkan ada yang sampai dibeli dengan earplug dan headset seperti itu ya. Itu yang saya ketahui. Cuma untuk desibelnya memang saya belum tahu di situ ya, berapa sih, harus saya searching dulu ya. Saya kira itu saja jawabannya ya. Jadi kalau desibelnya memang saya belum harus cari dulu, karena kalau saya yang saya tahu ya itu tadi ya, pakai headset sama dengan earplug kadang-kadang seperti itu ya. Itu mohon maaf kalau tidak memuaskan karena harus desibelnya harus saya cari itu nanti ya. Terima kasih kepada Bapak Taufik Yulianto atas jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Jurji LH. Mohon dijelaskan untuk menentukan resiko bahaya pada hidrat, faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat hidrat agar lebih tepat sasaran, dan bagaimana caranya untuk mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan. Kepada Bapak Taufik Yulianto, kami persilakan untuk menanggapi. Mohon maaf lagi Mbak Widya, saya tidak begitu jelas lagi ini. Itu Pak dari ini yang yang hazard itu ya, resiko bahaya pada hazard itu. Iya Pak. Bukan hidrat ya. Oh itu. Ya, oke ya. Untuk menentukan risiko bahaya itu faktor apa saja yang diperhatikan dalam memang kita harus ada sistem analisa tentang sistem bahaya itu harus dikenali ya, supaya tetap sasaran bagaimana mensosialkan kepada seluruh karyawan. Jadi memang ada sistem analisis tentang bagaimana mengatasi
resiko ya hazard yang ada itu biasanya ada kalau di saya baru ingat itu ya bahwa seorang ahli K3 itu mendapatkan informasi, mencari informasi, merahasiakan tugasnya, kemudian melaporkan segala macam ya. Nah di situ ada pertemuan berapa bulanan, sebulanan, 3 bulanan untuk mencari faktor sumber bahaya yang nanti diketahui di masing-masing bidangnya di situ. Nah itu biasanya mungkin secara naluri itu pasti nanti akan mengetahui bahwa potensi bahayanya seperti apa. Kalau tadi kayak diceritakan ada pisau ya chainsaw namanya umpamanya itu ya yang tidak tertutup ya bentuk tertutup pisaunya seperti itu, berarti ada potensi bahaya di situ. Atau alat rusak itu bahaya seperti itu. Atau ada potensi bahwa ruangan ini jadi pengap, itu nanti pasti akan diketahui. Biasanya ada keluhan dulu semacam itu, atau mungkin pada saat itu kita ada semacam ketidaknyamanan atau ada semacam ketakutan untuk menjalankan itu apabila kita ada di ruangan itu seperti itu. Kayak bahan kimia segala macam itu bisa masuk segala macam. Itu bisa dideteksi apabila masing-masing dari pekerja itu sudah bisa sense of hazard-nya itu ada di situ. Itu memang harus disosialisasikan dulu ya, potensi kenali tempat kerja dulu seperti itu ya. Kalau dikenali tempat kerja mana yang berbahaya, sama kita kalau di rumah kita juga bisa mengenali bagaimana kita ini tempat ini lantai ini licin, ini kamar mandi licin, ini harus dikasih supaya tidak licin seperti apa, ini bahayanya seperti ini. Jadi nanti pada saat naluri kita sudah bisa mengenali tempat kerja dengan baik, itu nanti potensi hazard bisa kita kenali juga itu nanti. Ya memang harus mengenali tempat kerjanya supaya kita bisa mengenali hazard yang ada di situ ya. Kenali dulu tempat kerjanya di situ nanti. Tingkat bahayanya seperti apa di situ nanti. Kayak tadi ada earplug ternyata tidak bisa, berarti nanti harus ada itu termasuk potensi bahaya. Ternyata dengan earplug saja masih kedengaran, berarti itu potensi itu harus dikenali. Berarti nanti harus digantikan dengan headset atau segala macam itu yang nanti ternyata sumber bahaya itu nanti bisa dieliminasi atau disubstitusi seperti itu. Ya, mungkin seperti itu nantinya ya, kenali tempat kerjanya dulu supaya nanti kita punya feeling of hazard-nya tadi bisa muncul di situ. Terima kasih kepada Bapak Taufik Julianto atas jawabannya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin sesi selanjutnya saya akhiri sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Pada intinya, K3 adalah dasar yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang dapat diimplementasikan dalam pekerjaannya untuk menciptakan keadaan yang aman dan nyaman dalam bekerja. Saya Widya sekarang pamit undur diri. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih kepada pembicara yang sangat luar biasa dalam menyampaikan materi dan moderator. Acara yang selanjutnya adalah istirahat dan hiburan. Mari kita saksikan hiburan yang kami persiapkan, yaitu video profil dari unit kegiatan mahasiswa, resimen mahasiswa, dan penampilan akustik. Bare Solo, tanda di danda, di Pagato.
Baik, yang itu tadi adalah penampilan dari akun TIK, Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalion 9504 Teknik Politeknik Negeri Semarang. Untuk video profilnya nanti bisa ditonton di akun Instagram atau di akun YouTube Menwa Polines